Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang pola keuangan desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dari aspek hukum. Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berikutnya adalah ciri-ciri fisik desa. Kehidupan masyarakat erat dengan alam. Kegiatan sehari-harinya masih tergantung dengan alam sekitar. Kemudian berikutnya, pemukiman penduduk tidak padat. Luasnya lahan yang masih belum digunakan untuk pemukiman masih sangat luas. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pemukiman cenderung lebih sedikit, sehingga pemukiman penduduk tidak padat. Sarana transportasi sedikit jenisnya. Hanya ada beberapa sarana transportasi yang bisa mengakses jalan-jalan yang menuju ke desa. Hal ini disebabkan karena pembangunan dengan teknologi yang lebih canggih atau sarana dengan biaya yang tinggi menjadi penghalang untuk membangun ke daerah-daerah pelosok. Sebagian besar pola penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian. Sebagaimana kita ketahui, untuk di desa tanahnya lebih banyak digunakan untuk lahan pertanian, bukan untuk pemukiman. Berikutnya adalah ciri-ciri sosial kemasyarakatan desa. Toleransi sosial masih kuat. Sebagai contoh, dalam kesehari-hariannya orang terbiasa dengan kata permisi ketika melewati banyak orang. Dan orang yang ada di dekat orang yang lewat biasanya akan mempersilahkan dengan ramah. Ketika ada acara untuk di desa, akan lebih banyak respon dari masyarakat sekitar. Berikutnya,
Suku, agama, dan pekerjaan di desa cenderung homogen. Jadi sejenis untuk di desa. Contoh suku, ketika di desa jarang sekali ada pendatang yang berasal dari suku lain. Dan kemudian ketika di desa jarang sekali agama yang mungkin datang ya atau pindah menuju ke desa. Dominan jika itu berada di daerah agama Hindu misalnya, maka di desa-desanya akan dominan atau homogen agama Hindu. Kemudian berikutnya tentang pekerjaan. Untuk di desa pada umumnya lebih homogen, yaitu pada sektor pertanian. Kemudian ketika dia desa berada di pesisir, dia akan homogen bekerja di sektor nelayan. Adat istiadat dan norma agama masih sangat kuat. Kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Dalam hal ini, hukum adat masih sangat kental sekali berada di desa. Di desa, banyak orang yang saling mengenal atau face to face. Gotong royong pun masih sangat kuat. Hubungan kekerabatan bersifat gemenskap. Bisa dilihat dari alur gambar yang ada di layar. Ikatan kekeluargaan masih sangat erat. Pola pikir masih tradisional. Struktur perekonomian penduduk bersifat agraris atau pertanian. Kemudian berikutnya adalah unsur desa. Unsur yang pertama adalah daerah. Berkaitan dengan lokasi, luas, batas-batas wilayah secara geografis, dan penggunaan lahan, baik lahan produktif maupun tidak produktif. Unsur berikutnya adalah penduduk, berkaitan dengan jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk setempat. Tata kehidupan, berkaitan dengan adat istiadat, norma, dan sistem pergaulan. Sekian untuk sesi kali ini. Berikutnya kita akan lebih banyak lagi belajar tentang desa pada sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.